kepada Ibu Cici Renggani SPDGN. Semoga ilmunya bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cimaragas, yang saya hormati kedua Ibu Bapak CGP Angkatan 11 dan Dewan Guru Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Cimaragas. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas rahmat dan berkahnya pada hari ini, pada acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillah dapat kita semuanya bersilaturahmi. Selanjutnya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti diberi syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa hadir serta berkolaborasi juga berkontribusi dalam acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 11, yang mana di sini adalah diikuti oleh Ibu Cici dan Pak Isan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara kali ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita hikmati prakata sekapur sirih dari yang hormat Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Yudi Nugraha SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu CGP SMP Cimaragas Angkatan 11 dan rekan guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Cimaragas ini ada dua, Ibu Iksan dengan Ibu Cici. Dalam kegiatannya mereka melaksanakan tahapan-tahapan. Semoga ini akan membawa nama dan SMP Negeri 1 Cimaragas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita di SMP Negeri 1 Cimaragas. Nanti dalam kegiatan ini juga ada bertema berjudul budaya positif. Artinya di sini bisa mengimbaskan kepada guru-guru di sekolah dalam kaitannya budaya positif pembelajaran atau di lingkungan sekolah. Maka dalam kesempatan ini diseminasi budaya positif dalam kaitan juga dalam artian di pengimpasan kepada rekan-rekan guru. Apa yang dimaksud budaya positif di sini mungkin nanti akan
disampaikan oleh narasumber atau calon penggerak untuk Pak Ihsan. Untuk terima kasih Pak Ihsan dan juga Bu Cici dan juga rekan-rekan yang sudah mendukung mereka berdua, dan nanti mudah-mudahan ke depan bisa bersama lagi CGP dan guru-guru penggerak yang lainnya untuk Bapak Ibu dalam kesempatan nanti angkatan 12 dan angkatan selanjutnya, sehingga kualitas pembelajaran untuk mendukung terlaksananya kurikulum merdeka yang digunakan oleh pemerintah bisa terlaksana dan dilaksanakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, selamat pada Pak Ihsan, semoga kegiatannya senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya serta membuka secara resmi acara yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, para hadirin yang berbahagia, acara diseminasi budaya positif nanti akan kita lanjutkan dengan pemateri yang sudah ada di sini, yaitu ada Pak Ihsan dan Ibu Cici. Tapi sebelum acara dilanjutkan, mari kita doa bersama dulu untuk kelancaran acara kita yang akan kita selenggarakan pada hari ini. Baiklah, kita dengan membaca basmalah dan doa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Kegiatan pembukaan acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 telah selesai dilaksanakan. Saya selaku pembantu pemerintah acara pada kesempatan ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan kealpaan. Kita tutup dengan melafazkan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah nanti saya ikut dengan Ibu Ramen sebagai pembawa acara. Yang selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu guru semua, di mana di sela-sela kesibukannya Bapak dan Ibu bersedia untuk meluangkan waktu hadir dalam acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan dari apa yang nanti akan saya sampaikan, Bapak beserta Ibu dapat mengambil sedikit pelajaran dan bisa kita terapkan di sekolah kita agar SMP Negeri 1 Cimaragas bisa semakin sukses dan semakin baik. Kita mulai saja Bapak Ibu. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke materi, kita harus ada kesepakatan dulu untuk memulai forum supaya forum ini berjalan tertib dan lancar. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai ketika ada yang berbicara. Yang kedua, mengikuti kegiatan dengan fokus. Yang ketiga, Bapak Ibu diperbolehkan untuk makan dan minum, namun Bapak Ibu tidak diperbolehkan untuk merokok selama kegiatan berlangsung. Dan yang kelima, tetap berada di ruangan selama kegiatan berlangsung, kecuali jika Bapak Ibu ingin ke toilet. Bisa disetujui Bapak Ibu? Setuju. Sepakat? Sepakat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk saja ke materinya. Dari tadi Bu Amin sudah menyebutkan bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, nanti kita akan kupas satu persatu sampai nanti kita bisa menemukan intisari dari yang dimaksud budaya positif. Bapak dan Ibu, sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter memiliki peran penting untuk mewujudkan budaya positif terutama di lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, untuk menemukan budaya positif itu dapat dimulai dengan mengubah paradigma
dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada posisi kontrol guru, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah tertentu. Saya di sini hanya mengingatkan kembali mungkinnya Bapak Ibu supaya kita mulai tergugah untuk menerapkannya kembali. Disiplin positif, Bapak Ibu, mungkin untuk Bapak Ibu wali kelas atau bahkan Bapak Ibu yang diberi tugas di BK itu sudah tidak asing lagi dengan disiplin. Ya, disiplin itu adalah salah satu cara untuk membuat seseorang menjadi patuh terhadap aturan. Tapi di sini ada tambahan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak atau motivasi internal tanpa adanya hukuman dan hadiah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dari disiplin positif ini ada dua hal yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk menumbuhkan disiplin positif, tugas kita adalah untuk menumbuhkan motivasi internal anak. Bukan untuk membagikan motivasi eksternal anak, ya. Karena kalau Bapak Ibu kita sadari, seseorang yang motivasinya sudah tumbuh dari dalam dirinya sendiri, kita sebagai guru tidak perlu capek-capek. Kayak besok jangan bawa kafe. Kelas kebersihan harus selalu terjaga tanpa perlu adanya embel-embel kelas terbersih, ya. Gitu. Jadi itu yang dinamakan budaya positif ketika seseorang atau murid itu memiliki inisiatif atau motivasi dari dalam dirinya sendiri karena mereka sadar tanpa perlu adanya pemberian penghargaan atau hadiah. Dan yang kedua ya dari disiplin positif yang harus kita sadari adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tadi untuk memberikan anak kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Jadi secara sederhananya budaya positif itu adalah bagaimana caranya membangun motivasi dari dalam diri anak, gitu. Sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi pemberian hadiah ataupun pemberian penghargaan lainnya, gitu. Karena pada dasarnya pemberian hadiah ataupun sertifikat piagam itu sifatnya eksternal. Jadi itu hanya sementara saja. Bapak Ibu, kita lihat saja. Ketika penilaian kelas belum dilaksanakan, lihat di kelas Bapak Ibu masing-masing bagaimana apakah sama dengan ketika kita mulai menerapkan pemberian reward terhadap kelas terbaik dan terbersih. Beda ya, pasti bisa membedakan. Ketika kita mencetuskan bahwa akan ada penghargaan untuk kelas terbersih, semua kelas melakukan kebersihan. Betul Bapak Ibu? Ya. Betul ya. Tapi ketika kita belum memulai seperti yang kemarin karena baru keadaan baru, bagaimana kondisi kelas? Apakah sama dosisnya ketika kita sudah memulai reward pemberian penghargaan terhadap kelas terbersih? Kan beda sekali ya. Nah yang diharapkan dari disiplin positif itu adalah bagaimana anak bisa sadar dan tanggung jawab terhadap kebersihan kelas, contohnya ya tanpa diberi imbalan atau hadiah. Itu intinya. Dan disiplin positif ini nantinya akan berhubungan dengan next part. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, sebelum saya membahas ini, Bapak Ibu tergerak ke sini, motivasinya apa? Atau yang pertama mungkin bisa jadi karena merasa tidak enak sudah diundang oleh Pak Isran, mungkin ya. Yang seperti itu Bapak Ibu. Atau misalkan lumayan dapatnya misalkan gitu ya buat sarapan, atau memang Bapak Ibu sudah menyadari penasaran apa yang akan disampaikan dan itu menjadi nilai positif untuk Bapak Ibu dan Bapak Ibu merasa bahwa saya perlu mempelajari ini semua gitu ya. Jadi Bapak Ibu setiap perilaku manusia itu ada motivasinya, jadi tingkatan-tingkatan motivasinya. Yang paling bawah itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
kemarin udah diundang sama Pak Isan untuk hadir di acara ini. Kalau nggak hadir dia nggak enak, nggak nyaman. Itu motivasi yang paling rendah, yang paling dasar. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lumayan ada senang gitu. Lumayan ada senang gitu. Itu motivasi sehingga Bapak Ibu bisa sampai di tempat ini. Atau yang ketiga, tingkatan motivasi yang paling tinggi itu karena Bapak dan Ibu sadar untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu sadar bahwa sebagai guru kita tidak boleh berhenti belajar. Walaupun yang nanti berbicara itu adalah mohon maaf, saya sendiri mungkin Bapak Ibu di sini adalah Bapak Ibu guru saya semua gitu ya. Tapi Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu tidak melihat siapa yang berbicara, tapi apa yang akan disampaikan. Gitu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini motivasi utamanya adalah yang nomor 3. Lanjut Pak. Untuk menciptakan disiplin positif, salah satu yang bisa kita lakukan di sekolah, terutama wali kelas, adalah membuat keyakinan kelas dan nanti lebih meningkatnya lagi menjadi keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Mungkin di kelas Bapak Ibu juga, terutama yang wali kelas, yang memberikan wali kelas, sudah banyak tertempel keyakinan atau kesepakatan kelas. Betul Bapak Ibu? Apakah itu prosesnya dilakukan sesuai tahapannya atau Bapak Ibu cuma ini ada di Canva, comot, print, tempel? Itu mah saya gitu ya Bapak Ibu di kelas gitu. Di Canva ada print, tempel gitu. Ternyata untuk membuat keyakinan kelas itu supaya kelas bisa lebih aman, lebih kondusif, terutama dalam proses pembelajaran, itu perlu adanya keyakinan kelas yang sama-sama dibuat tidak hanya dari guru saja terhadap anak, tapi dari guru beserta anak, sehingga dibuat kesepakatan dan diyakini bahwa nilai-nilai tersebut itu perlu dijalankan oleh semua anggota kelas. Nah, bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas? Itu kurang lebih ada 5 tahapannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang masih dari Canva, dari print langsung ditempel, bisa Bapak Ibu mungkin nanti coba menerapkan langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan brainstorming bersama seluruh siswa di kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tanyakan apa saja hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Minimal satu anak menulis 1 saja. Ya, nanti kan kalau dikumpulkan kurang lebih nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 32 peraturan yang menurut mereka boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Untuk tekniknya itu bisa menggunakan sticky note gitu ya, atau ditulis langsung satu orang itu terserah, bebas bagaimana kreasi Bapak Ibu semua. Yang kedua, setelah melakukan brainstorming, mencatat semua masukan. Jadi apa yang anak sampaikan, yang tadi saya bilang, bisa ditulis di sticky note atau anak-anak bisa maju satu persatu mungkin untuk menuliskan gagasannya ke dalam papan tulis. Yang ketiga, memilah keyakinan kelas. Dari 32 keyakinan dari masing-masing anak itu pasti ada yang sama, gitu ya. Misal salah satu contohnya, selama pembelajaran berlangsung tidak boleh terganggu atau tidak boleh berbicara dengan teman, misalkan. Itu nanti Bapak Ibu dipilah-pilah lagi sekiranya yang masih satu tujuan atau masih sama itu dikelompokkan. Kemudian yang keempat, mengubah keyakinan kelas agar menjadi kalimat positif. Ya, barangkali nanti yang dituliskan oleh peserta didik itu dalam bentuk kalimat jangan berbicara ketika guru menerangkan, jangan makan dan minum ketika guru menerangkan, misalkan ya. Jangan keluar kelas tanpa izin. Itu kan dalam bentuk kalimat negatif. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk kalimat positif.
Jadi contohnya misal, jangan berbicara ketika guru menerangkan di depan kelas. Kita rubah menjadi kalimat positif, saling menghormati atau saling menghargai ketika guru sedang menerangkan materi, gitu ya. Atau izin terlebih dahulu sebelum keluar. Jadi kalimat-kalimat yang masih berbau negatif, Bapak Ibu, diubah dulu ke dalam bentuk kalimat positif. Supaya apa? Supaya anak itu yang diingatnya itu yang positifnya. Kalau masih dalam bentuk kalimat negatif, jangan berbicara ketika guru menerangkan. Itu yang diingatnya adalah ketika guru menerangkan boleh bicara. Jadi supaya positif, jadi Bapak Ibu harus mengubah ke dalam bentuk kalimat positif. Nah, yang kelima, baru Bapak Ibu menemukan nilai-nilai kebajikan dari inti peraturan. Misal tadi izin terlebih dahulu ketika meninggalkan kelas. Bapak Ibu bersama anak-anak diskusikan kira-kira nilai apa dari peraturan tersebut. Misalnya kedisiplinan, atau yang misalkan ada tanggung jawab. Nah, jadi yang dituliskan nanti dalam keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah Bapak Ibu sarikan dari peraturan-peraturan yang telah dibuat bersama murid-murid kelas. Itu baru Bapak Ibu buat dalam Canva, baru ditempelkan. Gitu, ya. Yang selanjutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, apa saja kebutuhan dasar manusia yang utama? Keamanan, apalagi kenyamanan, betul ya. Nah ini jadi kurang lebih kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya, ada 5. Nah kebutuhan dasar manusia ini nantinya akan berkorelasi dengan perilaku murid di sekolah. Jadi ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, dia itu sedang dalam fase gagal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar ucapan bahwa dia melakukan hal tersebut karena dia ingin cari perhatian saja. Gitu ya, sering Bapak Ibu, atau mungkin kita sendiri yang mengucapkan hal tersebut, ya. Dia berbuat seperti itu, dia mengganggu temannya karena dia cari perhatian saja. Karena pada dasarnya ternyata perhatian dan rasa kasih sayang itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia yang 5. Ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup, diantaranya kesehatan, rumah dan makanan. Itu hal yang paling pokok dan itu bersifat fisiologis. Yang kedua ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang itu ingin disayangi dan pasti memberikan kasih sayang. Kemudian dia juga ingin diterima baik dalam suatu komunitas ataupun dalam suatu perkumpulan. Itu sudah pasti. Tidak mungkin ada satu orang pun yang tidak apa-apa saya tidak diajak, itu bohong besar menurut saya. Ya karena setiap orang memerlukan rasa diterima dan rasa disayang. Yang ketiga ada penguasaan. Nah untuk penguasaan ini contohnya kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, jadi penguasaan itu juga salah satu kebutuhan dasar manusia di mana di dalamnya kita merasa dihargai. Maaf, contohnya misal kita melakukan suatu pekerjaan terus oleh atasan kita misalnya temen-temen aja, itu kan suka yang ada dapat bintang hati, gitu ya Bapak Ibu. Nah itu salah satu dari penguasaan kita karena apa yang sudah kita lakukan itu tidak diapresiasi. Ya, jadi penting sekali untuk pemberian apresiasi terhadap seseorang karena mungkin itu adalah salah satu hal terbaik yang sudah dia lakukan. Yang keempat ada kebebasan. Di antaranya ada kemandirian, otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi dia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa melulu diatur oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Bu Ane jangan lebih baik kenalan kacang shopping, ya, karena itu kan salah satu kesenangan yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia, gitu ya. Jadi dari pokok
kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, kita ingat kembali bahwa ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat, dia itu dalam posisi gagal untuk memenuhi salah satu mungkin ya kebutuhan dasar yang 5 ini. Lanjut, Pak. Nah ini supaya tidak terlalu ngantuk ya Bapak Ibu, ada studi kasus. Nanti Bapak Ibu silakan kira-kira kebutuhan dasar mana yang sedang dicapai, yang ingin diusahakan oleh Tommy. Ibu Zulaikha, guru wali kelas 9H, sedang ibu menghadapi pula salah satu murid di kelasnya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan jadi sidoni? Oke. Ada pertanyaannya. Iya, menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, kira-kira Bapak Ibu sebelum saya spill jawabannya, kira-kira kebutuhan apa yang yang gagal dipenuhi oleh Tommy? Yang bisa menjawab tadi dari yang 5 itu? Nomor 1. Nomor 1 Pak. Nomor 3. Anak nomor apa? Sebelumnya Pak, tadi ada kesenangan. Nah, bertahan hidup, kasih sayang, rasa terima, penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Si Tommy mengganggu temannya yang membawa bekal. Kira-kira si Tommy itu gagal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mana? Nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Yang lain, Pak Uhe mungkin. Kita harus lihat dulu latar belakangnya, background dari si Tommy. Kalau si Tommy berasal dari keluarga yang memang kurang mampu ataupun tidak terpenuhi segala satu rumah, itu bisa ke nomor 1. Kalau memang berasal dari yang mampu tapi orang tuanya sibuk, itu bisa ke nomor 2. Atau just for fun, senang-senang, ya itu bisa nomor 2 juga sih, cari perhatian. Betul-betul. Jadi untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang sedang Tommy inginkan, itu adalah salah satunya adalah lihat dari latar belakangnya dulu. Ada lagi jawaban yang lain? Jadi mungkin kasus sebab akibat itu diterapkan. Jadi sehingga tidak ada justifikasi langsung menganggap keluarganya anak nakal. Apa yang menyebabkan dia seperti itu dulu? Baru kita bisa menganalisa kebutuhan yang dibutuhkan apa, sehingga kita bisa mengontribusikan dia butuhnya ini. Karena kita sudah tahu penyebab dia seperti itu nyata. Ibarat ada asap, berarti ada apinya dulu. Percikannya dari mana? Sehingga terpercik benih-benih rasa butuh itu. Betul. Terima kasih Bu Anek dan Bapak Ibu semua yang tadi sudah memberikan jawabannya. Mari kita lihat jawabannya. Alasan yang pertama, ya tadi kata Pak Dwi, dia lapar karena belum sarapan gitu ya Pak. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tuh, itu salah satu alasannya. Yang kedua, nah ini juga bisa. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, karena dia ketika melakukan itu merasa diperhatikan, gitu ya. Jadi ada anak-anak yang melakukan hal-hal yang tidak baik menurut kita, padahal itu hanya ingin diperhatikan. Dia ingin diterima, betul. Bahasa gaulnya caper Pak, cari perhatian. Gitu. Karena mungkin di rumahnya atau mungkin dengan kawan-kawan yang lain dia merasa kurang diperhatikan. Yang ketiga, kekuasaan. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi ketika dia mengganggu temannya, dia merasa berkuasa karena temannya takut gitu terhadap Tommy. Ya, terintimidasi. Jadi dia kebutuhan dasarnya kekuasaan itu yang sedang dia cari. Yang keempat, nah ini akan kebebasan, ya. Mungkin alasannya orang tua Tommy memberikan bekal tapi menunya masih sama saja, telur, mie,
telut nih gitu. Sedangkan teman yang lain misalkan hari ini dengan apa, besoknya dengan apa, jadi beda-beda gitu ya. Nah yang Tommy cari adalah kebebasan, betul ya, ingin mencoba hal baru di luar dia mie dan telur misalkan gitu. Jadi dia ingin mencoba bekal temannya yang lain. Terus yang terakhir, nah ini alasan yang kelima adalah untuk kesenangannya, karena Tommy menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal ketika dia ambil makanannya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi permasalahan, betul seperti Bu Amin yang sudah dikatakan tadi, bahwa kita harus tahu latar belakangnya apa yang menyebabkan anak melakukan hal tersebut, sehingga baru kita analisis kebutuhan dasar mana yang sedang anak tersebut cari. Berikutnya, nah ini kalau sudah ada perilaku-perilaku yang di luar peraturan, ya pasti akan kembali lagi kepada kita sebagai guru, gitu ya. Di mana posisi kita sebagai seorang guru ketika menghadapi masalah-masalah tersebut? Ya, ada berapa Bapak Ibu guru posisi kontrol? Ada 5 ya. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Posisi pertama, penghukum. Bu Rizky ada di posisi mana, Bu Rizky? Penghukum ya. Baik, kita lihat apa sih perbedaan dari kelima posisi kontrol guru. Nah, ini kalau dijabarkan dalam bentuk tabel, ini seperti ini Bapak Ibu, ya. Posisi guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu hanya akan memunculkan motivasi dari eksternal saja. Murid hanya takut ketika ada Bu Aning atau Bu Rizky saja. Setelah Bu Aning dan Bu Rizky tidak ada, mengulangi kesalahan yang sama. Betul? Iya, karena motivasinya itu takutnya ketika ada Bu Aning dan Bu Rizky saja, belum dari dalam dirinya sendiri. Dan salah satu ciri yang berbeda yang dapat kita lihat dari guru sebagai penghukum itu sangat mudah dikenali dari cara berbicaranya, ya, memberikan hukuman fisik misalkan, atau memberikan kata-kata yang kurang halus gitu ya, memberikan kata-kata kasar, itu sudah termasuk ke dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum. Lalu membuat rasa bersalah. Ibu kecewa kelas 9B sudah melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Itu salah satu ucapan yang digunakan ketika guru menggunakan posisi sebagai pembuat rasa bersalah, supaya mereka itu tidak nyaman dengan kesalahan mereka. Gitu. Tapi efeknya bagaimana itu tidak akan berlanjut lama, karena mereka hanya takut ketika kita ada saja. Dan pada akhirnya nanti mereka akan mengulangi hal yang sama. Terus, nah ini ada posisi sebagai teman. Biasanya guru yang memposisikan diri sebagai teman itu akan mengatakan kata-kata yang seperti ini. Kamu nanti tampil ya di RC, please ini buat kelas. Kalau kamu gak mau, please aku ini mah buat gue. Ya seperti itu. Hukuman di capisan. Please ya kamu tampil ya, soalnya dari kelas kita nggak ada yang tampil. Demi ibu ya. Itu adalah salah satu indikator ketika guru memosisikan dirinya sebagai seorang teman, gitu. Dan sama motivasinya pun itu motivasi dari luar saja, belum berasal dari dirinya sendiri, gitu. Karena mungkin dia akan melakukan, tapi karena atas dasar oh iya saya kasihan terhadap wali kelas saya yang sudah mengemis misalkan ya, secara kasarnya sudah meminta-minta terhadap saya untuk itu. Terus yang keempat, nah ini ada posisi guru sebagai pemantau, ya. Kalau pemantau ini bisa dilihat dari perkataannya. Ibu lihat kamu
dalam 1 bulan ini sudah 4 kali kesiangan, gitu ya, Bu Sisti, misalkan gitu ya di pos-posis gitu. Ibu lihat, ibu perhatikan, kamu selama ini sudah melakukan pelanggaran 2 kali loh. Jadi kalau memantau itu Bapak Ibu by data, berdasarkan data, iya, analisis. Jadi Bapak Ibu punya data catatan dari anak-anak tersebut. Jadi ketika anak tersebut melakukan kesalahan lagi, Bapak Ibu kuat punya data. Itu pemantau. Ya. Kemudian yang terakhir ini posisi guru sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu kita melakukan dialog bersama siswa untuk mencari solusi terhadap apa yang telah dia lakukan. Ya. Jadi tidak terburu-buru menghakimi. Kamu kesiangan, hukumannya nanti kamu membersihkan sekolah. Tidak, tapi ditanya dulu alasannya apa, kenapa bisa sampai kesiangan. Jadi mencari solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi tadi kata Bu Ane, cari tahu dulu latar belakangnya kenapa anak sampai melakukan hal tersebut. Itu posisi guru yang kalau dilihat dari motivasi itu yang paling baik, karena ketika kita menerapkan posisi guru sebagai manajer, itu motivasi anak itu yang hadir dari dalam dirinya sendiri. Kamu kenapa kesiangan terus? Ya Bu, karena ini. Terus diberikan pemahaman, dia sadar, oh iya, berarti nanti kalau saya tidak mau kesini lagi, saya harus lebih pagi berangkat. Itu motivasi dari dalam diri. Jadi ketika Bapak Ibu tidak ada pun, karena motivasinya sudah terbentuk dari dalam dirinya sendiri, anak itu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Jadi kalau dilihat dari motivasi, posisi yang kelima ini adalah posisi yang baik. Namun posisi yang lain pun tidak ada benar dan salahnya, gitu ya Bapak Ibu, karena nanti diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya Pak. Nah, ini dari posisi kontrol. Tadi kan yang paling baik dan diharapkan itu adalah guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, jadi ketika menangani permasalahan anak itu, guru tidak langsung seenaknya menjudge bahwa kamu salah, hukumannya ini, gitu. Tapi harus ada dialog dulu, ditanya kenapa, mengapa. Nah, ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mengenal segitiga restitusi? Belum. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi kan tadi ketika seorang siswa, seorang anak melakukan kesalahan, berarti kan dia sedang ada dalam posisi gagal, gitu ya Bapak Ibu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, melalui segitiga restitusi, ini adalah sebuah cara atau sebuah proses untuk mengembalikan anak tersebut ketika kembali ke lingkungannya, kembali ke kelompoknya itu dia tidak dalam cap kamu anak nakal, ya, untuk mengembalikan kalau bahasa saya untuk mengembalikan harkat dan martabat seorang murid melalui segitiga restitusi. Adapun langkah-langkah, nah ini tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Jadi yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika menerapkan restitusi terhadap anak itu ada 3 hal. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Nah, yang pertama ada menstabilkan identitas. Ini tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Betul, ya? Karena anak juga perlu gitu, iya, branding dirinya yang baru gitu ya. Tidak melulu dicap sebagai kamu anak pembuat masalah, gitu. Tapi anak juga harus di branding ulang istilahnya ya, dengan melalui tahapan menstabilkan identitas. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan atau apa yang bisa Bapak Ibu
ucapkan dalam tahap yang pertama itu adalah dengan ini, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak Ibu bisa mengatakan seperti itu, tapi bukan membenarkan sebuah perbuatan salah, ya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, atau Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama, supaya anak tidak terlalu down. Dan ini pertanyaan-pertanyaan lainnya yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitasnya, yang kedua adalah kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku baik atau buruk memiliki tujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, tadi kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia, ya. Dan ada pun pertanyaan yang bisa Bapak Ibu berikan terhadap anak adalah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Jadi Bapak Ibu dalam tahapan ini adalah menggali sedalam-dalamnya alasan yang membuat anak tersebut melakukan tindakan. Jadi dicari tahu latar belakangnya, ya. Atau bisa apa yang penting bagi kamu, kenapa sih kamu sampai melakukan hal tersebut, gitu ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, gitu. Yang terakhir, nah ini tahapan yang ketiga dari segitiga konstitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi di tahapan yang ketiga ini, Bapak Ibu karena tadi sudah membuat keyakinan kelas, ya, itu bisa ditanyakan kembali, apakah perbuatan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati atau belum. Nanti anak juga bisa sadar sendiri, oh iya ternyata saya melakukan ini sudah bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama di dalam kelas. Misalnya telah melanggar nilai-nilai disiplin. Nah, inilah tahapan-tahapan segitiga konstitusi. Tadi ada 3. Kalau menurut instruktur, apakah boleh tahapannya dibalik misalkan? Katanya boleh, karena kan ini segitiga, jadi dilihat dari sudut manapun itu tetap sama ya, logistik. Jadi misalkan mau validasi tindakan yang salah dulu boleh, baru menstabilkan identitas. Demikian penyampaian materi di kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi pada intinya budaya positif itu ditumbuhkan di sekolah perlu kolaborasi dari semua warga sekolah, dan kita perlu mulai mengubah konsep-konsep impik seperti tadi, ya. Dan kita dengan berkolaborasi, saya yakin di SMP Negeri 1 Cimaragas bisa mewujud budaya positif, ya. Semoga Bapak Ibu dari kegiatan ini bisa tergerak, kemudian Bapak Ibu lekas bergerak, dan mari kita sama-sama menggerakkan untuk SMP Negeri 1 Cimaragas yang lebih baik. Dan terima kasih banyak untuk penyampaian materinya. Mungkin nanti bisa kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan dipersilakan. Pertanyaan dulu, pertanyaan dari Pak Mungkin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan atas ilmunya, pengetahuannya, serta sharing yang bagus positif bagi kita semua. Berdasarkan data empiris yang sudah saya lakukan, kebutuhan terhadap ilmu dari tingkat SKTA ke bawah itu sangat begitu rendah dibandingkan anak kuliahan, anak mahasiswa yang mereka sangat butuh sekali kedatangan dosen, ilmu dari dosen dan sebagainya. Sedangkan SKTA atau SKTP yang kita miliki sekarang sangat begitu rendah. Dicontohkan dengan tidak adanya guru, mereka bahagia. Hanya satu pelajaran di kita yang tidak terlalu tegas di mana-mana. Sedangkan kau itu ayo sih, ngomong tapi kamu tuh matematika, kok stres. Kalau kedatangan si bapak itu yang sangat begitu galak, kita kumpul di payung, sudah kalau menghadapi matematika bahasa Inggris sebenarnya wah sangat begitu mencekam, menjadi momok bagi saya.
dalam artian bagaimana usaha kita. Ini yang konkret saja, tidak terlalu utopis, tapi konkret. Bagaimana usaha kita sebagai guru mapel agar bisa menjadikan mencontoh, penjas di mana-mana itu laku keras gitu. Sangat dirindukan, sangat didambakan sekali akan pelajaran berdasarkan mata pelajaran lain selain seni budaya mungkin ya, minimal karena mereka bermain alat seni dan sebagainya. Dengan kita yang eksak, yang seperti yang teoritis dan sebagainya, tak terlalu disenangi, tak terlalu didambakan oleh anak SRTA ke bawah. Ya. Apalagi SRTA namanya itu sedang masa berikutnya, mereka ingin merdeka di kelas, ingin tidak ada hubungan. Itu salah satu homework kita. PR kita bagaimana supaya kita itu menarik ataupun didambakan kedatangannya, kehadiran kita dan menjadi budaya positif juga bagi sekolah ke depan. Itu saja Bu, sangat sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Uge untuk pertanyaannya. Mungkin ini juga betul, ini jadi tugas kita bersama bagaimana kita sebagai pengampu guru-guru eksak, guru-guru humaniora mungkin ya, bisa mencontoh ketika anak-anak belajar penjas PJOK yang antusias gitu ya, sebelum masuk pun mereka sudah mencari-cari, ibu mau pinjam bola, padahal itu waktu istirahat gitu ya Pak. Mungkin ini berdasarkan ini saja sih ya Pak. Kenapa di pelajaran-pelajaran eksak terutama mungkin ya matematika, IPA gitu ya, dan humaniora seperti bahasa dan sebagainya itu kurang diminati? Mungkin karena kita ya guru-guru humaniora, guru-guru eksak itu kurang memberikan kebebasan. Tadi kan kebebasan ada di dalam 5 dasar kebutuhan manusia ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ketika anak belajar penjas, itu kan anak di luar kelas, betul tidak? Dia bebas berekspresi, sedangkan kita yang guru-guru humaniora, guru-guru eksak, kebanyakan termasuk saya masih di dalam kelas dengan metode yang sama, ceramah terus, ya kelompok terus, sehingga anak jadi bosan. Anak jadi kurang respect lah, aduh bagian bahasa Indonesia, aduh bagian matematika gitu ya. Beda dengan PJOK gitu, karena habis 2 jam pelajaran matematika disambung misalkan bahasa Indonesia, terus jam berikutnya bahasa PJOK misalkan, yang mereka di luar bebas beraktivitas. Nah sepertinya itu yang menjadi salah satu faktor kenapa penjas itu lebih diminati ya dalam tanda kutip oleh anak-anak untuk pembelajaran. Mereka jadi lebih semangat dibandingkan untuk mengikuti pembelajaran yang sifatnya eksak dan humaniora. Karena itu tadi ya, mungkin karena kita sebagai guru kurang memberikan kebebasan terhadap anak. Bebas dari proses belajar misalkan gitu ya. Karena kita terlalu sering mendikte bahwa anak-anak diam saja, biar ibu yang menerangkan supaya cepat, supaya tujuan pembelajaran tercapai gitu. Nah untuk mengantisipasi hal tersebut ya, kita Bapak Ibu bisa mungkin mulai menerapkan dengan mencari metode-metode pembelajaran yang menyenangkan misalnya gitu ya, sehingga anak itu aduh hari ini belajar bahasa Inggris dengan Bu Anek, kita akan melakukan apa ya, apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi itu yang dirindukan oleh anak. Jadi mungkin yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membuat anak itu rindu untuk belajar bahasa Indonesia, belajar matematika, belajar agama gitu ya. Jadi salah satu caranya mungkin bisa kita mulai dari membenahi diri kita sendiri sebagai guru. Kita cari metode-metode pembelajaran yang mengasihkan menurut anak. Jadi jangan hanya melulu menggunakan ceramah, kelompok, presentasi gitu. Tapi mungkin mereka boleh diberikan kebebasan dalam misalkan memilih tugasnya diselesaikan dengan cara apa
dibuat laporankah, dibuat gambarkah, atau seperti apa langsung dipraktikkan. Mungkin seperti itu Pak Uhe. Jadi intinya kebebasan kalau menurut saya yang mereka cari itu, sehingga pelajaran-pelajaran lain seperti yang kurang diminati. Bisa di luar kelas mungkin yang Nah, iya betul Pak. Bisa menambahkan. Oh boleh Bu Retno. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Maaf sebelumnya, di sini saya coba menambahkan. Kesepakatan kelas itu kan tidak dibuat antara wali kelas waktu awal tahun pembelajaran ya. Tetapi bisa jadi kesepakatan kelas itu bisa dipakai untuk kesepakatan belajar pada saat kita akan memberi materi, khususnya saya materi IPA. Saya pada awal pembelajaran IPA itu memberi kesepakatan bagaimana supaya mendapatkan hasil yang baik untuk supaya apa ya? Supaya contoh saya IPA banyak hafalan, banyak hitungan, banyak rumus, itu anak-anak sudah jenuh, boring banget sama sekali. Nah untuk itu dari awal saya memberi kesepakatan kalau kamu tidak menyepakati pelajaran yang akan kita mulai khususnya IPA, nah kita akan memberi sanksi bareng-bareng hasil dari sebuah kesepakatan. Nah biasanya anak itu untuk menyukai pelajaran, khususnya pelajaran-pelajaran yang seperti matematika, IPA, bahasa Inggris, itu kalau bisa saya akan suka pelajaran itu biasanya dilihat dari saya suka sama gurunya. Nah biasanya kalau sudah ada kata suka sama gurunya, dalam arti yang enggak yang benar ya, saya suka sama gurunya, itu ada daya tarik seseorang anak untuk ikut pelajaran atau menyukai pelajaran, yaitu pelajaran yang susah. Jadi daya tarik seorang guru itu bisa juga menambah hal yang positif. Itu saja, terima kasih. Saya mager. Terima kasih kepada Ibu Retno yang sudah menambahkan. Betul sekali, selain kita juga harus banyak berinovasi dalam proses pembelajaran, kita juga harus membranding diri kita sendiri. Mungkin ya Bu Ane, sebagai guru, kita tuh sebagai guru yang menyenangkan. Mungkin kalau kita membranding diri sebagai guru yang galak, misalkan ya, itu bagian Panui PKN galak turun gitu, karena brandingnya sudah sebagai seorang penghukum gitu ya dikenalnya. Tapi ketika sekarang tiba-tiba Bu Retno misalkan humoris, jadi enak belajarnya, itu juga termasuk salah satu daya pikat untuk mengikuti pembelajaran. Selain tadi, dimana kita harus memberikan kebebasan dalam artian kita harus lebih berinovasi sehingga anak tidak merasa dipenjara di dalam kelas dalam waktu 80 menit mengikuti pembelajaran. Sehingga semua pembelajaran nantinya diharapkan bisa sama-sama diminati seperti pelajaran PJOK. Jadi sebelum pelajaran bel masuk nanti ke kantor udah dicari Bu Mila, ada Bu gitu, sekarang sudah bisa gitu, karena saking senangnya belajar dengan Bu Mila gitu, atau Pak Uhe ada gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan? Menambahkan dari yang teman-teman tadi bilang bahwa merasa branding dari personality guru itu sendiri memang gitu ya, kehadirannya guru akan ada apa hari ini dengan beliau gitu. Tapi ada juga hal yang jangan kita lupakan, seperti walaupun kita punya tujuan pembelajaran, punya capaian harus dicapai, kalau saya pribadi saya mengutamakan dulu secara personal absen aja. Ketika kita mengabsen, kita harus berdekatan, didekati. Kenapa sakitnya si itu, info dari siapa? Dengan seperti itu pendekatan persuasif yang personal. Oh, si Eta sama lah, kita tanyakan Bu Ane lalu ke ibu itu mah apa? Oh, kaget. Oh, jadi nanti kan itu ada produk yang keluar dari anak-anak yang lain. Mana kamari itu sama lah ditanyakan Bu Ane, Bu Nomo, sehingga yang hadir merasa begini. Oh, benar-benar itu hadir sekali ditanyakan. Itu kan ada hal secara personal.
Jadi anak teh lebih supaya hadir dah ada sambil tanya ke sambil dibahas di kelas gitu kan. Ketidakhadiran gue malah jadi bahan pembahasan tentang kepatuhan dan jadi besok hadir itu salah satu. Jadi perhatian personal menurut saya itu lebih baik kita mengurangi durasi pembelajaran dan kita menyampaikan materi pembelajaran, mengurangi itu dengan lebih memperhatikan personal anak, karena baru malah diajarkan Google kan 30 menit bisa, malah bisa lebih pintar dari kita. Tapi ketika kita memberikan wejangan personal, saya terus terang mengajar bahasa Inggris yang intinya paling 30 menit, yang lainnya adalah salah satu memang sedang menjalankan tugas BK, yang lainnya adalah lebih ke ya gitu, diskusi sama anak, nanya, kepoin, kita kepoin, karena memang mereka ingin sebenarnya ada rasa ingin untuk dikepoin. Tadi di kebutuhan dasar yang nomor 2 itu kasih sayang. Jadi kasih sayang itu bukan tugas guru aja, bukan tugas orang tua aja, tapi tugas orang tua. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Aneng yang telah memberikan tambahannya, dan betul sekali kalau saya ambil intisarinya adalah bagaimana cara kita dari pertanyaan topik tadi ya, cara kita supaya pembelajaran selain PJOK itu lebih diminati juga. Pada dasarnya kuncinya tadi yang disampaikan Bu Retno, Bu Aneng gitu ya, kembali lagi kepada pemenuhan dasar manusia yang 5 gitu ya Bapak Ibu. Pertama tadi kebebasan, kemudian tadi yang kedua yang disampaikan Bu Aneng adalah rasa diterima dan rasa disayangi. Intinya itu ya. Kemudian yang selanjutnya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu, ketika ada anak yang mampu mencapai target misalnya, itu coba diberikan reward bisa, atau ya sekedar ucapan pun gitu ya. Jadi rasa diapresiasi, rasa tadi diakui akan kehebatannya. Gitu. Jadi anak juga merasa dihargai. Gitu. Jadi pada intinya Bapak Ibu, budaya positif itu akan kembali lagi pada pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, sebagai guru, mudah-mudahan kita tidak hanya mengejar capaian pembelajaran saja, tapi mengabaikan hal-hal yang demikian. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini Bapak Ibu, khususnya saya, itu menjadi sadar. Kemudian pada akhirnya nanti kita bisa sama-sama melaksanakan yang dimaksud dengan positif tadi, yang mulai dari positif sampai dengan pemenuhan kita sebagai seorang guru untuk memenuhi kebutuhan dasar seorang guru. Ada lagi yang disampaikan? Boleh. Kalau melihat tadi paparan, tim guru penggerak itu lebih menyampingkan reward dan punishment. Ya. Kalau nggak salah, kalau saya cermati. Ya. Itu maksudnya bagaimana? Karena kita kan selalu gitu dalam pendidikan itu pasti perlu punishment, dan kalau tidak ada itu ya disiplin akan lembek dan sebagainya. Bagaimana dengan hal tersebut? Ya, mungkin ini yang terakhir mungkin ya, dari Pak Uhe, pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Tadi sempat dibahas bahwa dalam disiplin positif itu bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi dari dalam peserta dalam diri peserta didik itu sendiri tanpa harus memberikan reward ataupun punishment. Sebenarnya dalam ruang kolaborasi itu masih jadi perdebatan sih Pak sebenarnya gitu ya. Tapi jangan jauh-jauh deh, di sekolah kita saja. Tadi yang saya sampaikan, juara kebersihan kelas. Ketika diberikan penghargaan, anak luar biasa rajinnya Pak, bersih kelas, semua tertata rapi. Tapi ketika belum dimulai atau ketika tidak dilaksanakan, bagaimana? Ya kembali lagi ke setelan awal gitu ya, motor, sampah di mana-mana. Nah itu jadi mungkin yang masih kontroversinya itu dalam pemberian reward terutama karena efeknya yang dirasa hanya sementara. Gitu Pak. Jadi belum ada motivasi dari dalam dirinya sendiri, karena baru sebatas saya melakukan kebersihan supaya nanti kelas saya dapat juara. Setelah dapat juara, ya sudah. Apalagi ketika nanti tidak dilanjutkan, data dihadiahkan gitu. Betul. Gitu. Itu Pak mungkin ya. Jadi kenapa kalau bisa pemberian reward dan punishment itu tidak dilakukan di dalam pendidikan? Karena efeknya, efek sampingnya atau dampak setelahnya gitu. Jadi tidak akan berdampak karena hanya sementara saja. Berbeda dengan
dari kesadaran sendiri gitu. Mau ada reward mau tidak pun kalau sudah sadar dirinya sendiri ya jalan saja. Betul. Begitupun dengan pemberian punishment gitu. Apalagi tadi yang posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum itu efeknya sangat tidak baik di akhirnya karena nanti akan memunculkan kebencian. Kemarin Abi ke di SMP misalnya ingat ke Pak UB betul pernah diiniin gitu ya, pernah disarekan jadi traumatis gitu kan. Nah itu reward punishment itu tidak dianjurkan mungkin ya bahasanya gitu, tapi itu masih kontroversi sih, ada yang membolehkan ada yang tidak. Tapi menurut hemat saya itu alasannya kenapa lebih baik kita membangun motivasi dari dalam diri anak saja gitu Pak UB. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya dalam kegiatan diseminasi kali ini, sangat luar biasa sekali diskusinya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan dampak yang berbeda dan memberikan efek untuk SMP 1 Cimeregas supaya menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah kami mendapatkan pemaparan dari diseminasi budaya positif dari Ibu Cici Ramdhani SPDGR, kami mendapatkan pencerahan tentang bagaimana untuk kita semuanya di sekolah berbudaya positif, dan tentunya ini menjadi suatu bahan dan suatu masukan serta petunjuk untuk menjadikan sekolah kami berbudaya positif yang baik. Ini menjadikan sekolah kami lebih sama-sama maju dan bergerak lebih baik. Terima kasih pada Ibu Cici Ramdhani SPDGR. Semoga ilmunya bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh CGP Angkatan 11 yaitu Bu Cici. Kami semua sebagai guru di sini merasa sangat terbantu dan kami merasa senang untuk bisa berkontribusi di acara ini karena acara ini sangat bermanfaat sehingga kami bisa mudah-mudahan bisa mengimplementasikannya di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Guru penggerak teruslah berkarya menerangi jalan penuh asa.